warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Di sini saya akan mensimulasikan materi yang dibuat di PowerPoint interaktif, di mana PPT interaktif ini akan bisa bergerak. Nah, yang pertama itu di sini ada slide yang pertama itu tentang flowchart. Nah, di mana flowchart ini gambaran isi dari PPT interaktif yang saya buat. Nah, yang pertama itu ada menu. Nah, di menu ini ada pilihan mengenai start game dan petunjuk permainan. Nah, di bawahnya itu nanti di slide selanjutnya itu bakal ada semacam rintangan-rintangan yang telah saya buat. Nah, rintangan yang pertama ini akan masuk ke materi yang pertama mengenai struktur dan fungsi organ pernapasan. Nah, rintangan yang kedua itu akan menuju ke materi mengenai mekanisme pernapasan. Nah, rintangan yang ketiga ini akan masuk ke materi kelainan sistem pernapasan. Nah, setelah tadi kan di flowchart. Nah, di flowchart itu nanti ketika kita klik bagian yang kata next, berarti kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini itu kayak semacam pembukaan gitu. Selamat datang di game pembelajaran sistem pernapasan. Nah, di sini tuh ada ketik menu, jadi kita klik aja menu. Nah, di menu ini seperti yang di flowchart, di sini itu ada start game dan petunjuk game. Jadi kalau ingin memulai gamenya, kita klik start game. Nah, kalau kita belum tahu nih petunjuknya apa gitu kan, nah kita tinggal klik saja yang petunjuk game. Nah, petunjuk game ini berisi tentang tata cara untuk melakukan game dari PPT interaktif yang saya buat. Nah, setelah itu kan sudah ke petunjuk game, kita kembalikan saja. Jadi kita klik back. Nah, di klik back ini akan kembali ke halaman menu. Jadi kita tinggal klik saja bagian start game atau kita mulai gamenya. Nah, rintangan yang pertama itu akan menuju ke materi yang kesatukan. Nah, sebelum ke materi satu itu kita harus melewati rintangan terlebih dahulu. Nah, dengan klik ke bagian orang atau gambar orang, dan nanti orang ini itu akan berjalan. Kita klik saja. Nah, orang tersebut sudah nyampe ke materi pertama. Kita klik saja langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama ini mengenai struktur dan fungsi organ pernapasan. Nah, sebelumnya itu kalian tahu gak sih pernapasan itu apa? Pernapasan juga bisa disebut sebagai respirasi. Nah, pengertian pernapasan atau respirasi ini adalah suatu proses yang mulai dari pengambilan oksigen, terus pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Nah, manusia ini bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Nah, sistem respirasi ini juga melibatkan beberapa organ seperti hidung, mulut, faring, terus trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, fungsi respirasi sendiri itu untuk memfasilitasi pertukaran antara atmosfer, paru-paru, dan sel-sel jaringan dalam tubuh. Nah, proses dasar yang terlibat dalam pertukaran gas tersebut. Nah, berikut penjelasan mengenai daftar struktur dan fungsi organ pernapasan. Yang pertama itu hidung. Nah, hidung ini merupakan organ pernapasan yang pertama kali dilalui oleh udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menahan
kontaminasi benda-benda asing, misalnya itu debu dan kuman yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Nah, organ yang kedua itu faring. Faring ini merupakan pertemuan antara saluran pernapasan atau bisa disebut nasofaring di bagian depan dan saluran pencernaan disebut dengan orofaring di bagian belakang. Nah, saluran nafas ini akan terbuka ketika manusia berbicara. Oleh karena itu, jika kita makan sambil berbicara memungkinkan makanan itu akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, di dalam slide ini juga ada kata next, berarti untuk menuju ke ini terusan atau lanjutan dari materi ini. Nah, yang ketiga itu laring. Laring ini merupakan daerah pangkal batang tenggorokan. Nah, laring ini juga terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jarum. Nah, pangkal tenggorokan ini dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau disebut epiglotis. Nah, yang keempat itu ada batang tenggorokan atau trakea. Nah, batang tenggorokan ini berupa cincin-cincin tulang rawan yang memiliki sili-silia pada dinding di dalamnya. Nah, sili-silia tersebut itu berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, sebagian trakea juga terletak di leher dan sebagian lagi terletak di rongga dada. Nah, yang kelima itu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Trakea ini bercabang lagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, struktur lapisan mukus bronkus ini hampir sama dengan trakea. Nah, bronkus kanan dan bronkus kiri ini juga masing-masing bercabang lagi menjadi bronkiolus yang merupakan salah satu bagian paru-paru. Oke, kita lanjut ke yang poin ke-6. Nah, yang ke-6 ini bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai saluran udara pernapasan dari bronkus menuju ke gelembung-gelembung alveolus. Nah, struktur dari bronkiolus ini hampir mirip dengan struktur yang menyusun bronkus, tapi epiteliumnya ini bersilianya mengalami modifikasi menjadi sisik. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ini alveolus. Nah, alveolus ini mempunyai struktur seperti sarang lebah. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Nah, luas permukaan alveolus ini pada orang dewasa bisa mencapai antara 97 sampai 194 meter persegi. Oke, materi pertama ini sudah selesai. Selanjutnya masuk ke materi 2. Sebelum masuk ke submateri yang kedua, ini harus melewati rintangan terlebih dahulu. Nah, rintangannya itu sama seperti kayak rintangan 1 caranya. Kita klik bagian bawah bagian gambar orangnya. Nah, setelah masuk, kita klik bagian submateri yang kedua. Nah, submateri yang kedua ini mengenai mekanisme pernapasan. Nah, berdasarkan proses inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernapasan ini dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kalian bisa melihat gambar dari pernapasan dada itu seperti apa. Gambarannya ada di samping. Oke. Nah, pada sistem pernapasan dada ini merupakan sistem pernapasan yang terjadi antara aktivitas kontraksi dan reaksi otot antar tulang rusuk.
Nah, sistem pernapasan ini juga terdiri dari 2 tahap. Nah, tahap yang pertama itu inspirasi. Tahap inspirasi ini merupakan kondisi di mana otot antar tulang rusuk ini berkontraksi sehingga tulang rusuknya itu akan terangkat. Nah, rongga dadanya itu akan membesar dan paru-parunya itu akan mengembang. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada ini lebih kecil dari tekanan atmosfer sehingga udara yang kaya akan oksigen terhisap masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Nah, tahap yang kedua itu tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi ini merupakan kondisi di mana otot antar tulang rusuk ini kembali ke posisi semula. Nah, rongga dada ini kembali mengecil dan paru-paru itu akan mengempis. Nah, kondisi ini menyebabkan tekanan rongga dada meningkat dan lebih tinggi dari tekanan atmosfer sehingga udara dalam paru-paru ini akan mengalir keluar melalui saluran pernapasan. Nah, mekanisme yang kedua itu pernapasan perut. Kalian bisa lihat gambarnya, pernapasan perut. Nah, pada sistem pernapasan perut ini adalah sistem pernapasan yang bergantung pada aktivitas diafragma. Nah, pernapasan perut ini juga dibedakan menjadi 2 tahap. Sama seperti kayak pernapasan dada, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Nah, tahap inspirasi ini keadaan di mana otot diafragma ini akan berkontraksi sehingga rongga dada ini akan membesar dan paru-parunya itu akan mengembang. Tekanan udara turun sehingga udara dari luar itu dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Nah, tahap yang kedua itu tahap ekspirasi. Nah, tahap ini merupakan kondisi di mana otot diafragma ini berrelaksi dan otot dinding perut ini akan berkontraksi sehingga otot diafragma ini akan kembali ke posisi semula. Nah, akibat rongga dada ini dan akibatnya itu rongga dada itu akan mengecil dan paru-parunya itu akan mengempis dan tekanan udara dalam paru-parunya itu akan meningkat sehingga udara dalam rongga dada ini yang karbon dioksidanya ini terhembus keluar melalui sistem saluran pernapasan. Nah, selanjutnya kita pilih next. Nah, kita akan menuju ke rintangan yang ketiga, di mana rintangan ketiga ini akan menuju ke materi ketiga atau submateri yang ketiga dari sistem pernapasan. Seperti rintangan 1, 2, dan 3 juga caranya sama. Kita klik saja bagian atau gambar orangnya. Nah, setelah sampai kita klik saja yang katanya itu materi 3. Nah, materi ketiga atau submateri yang ketiga ini berisi mengenai kelainan pada sistem pernapasan. Nah, kelainan sistem pernapasan ini juga ada beberapa banyak kelainan yang terjadi dalam sistem pernapasan. Tapi di sini saya akan menyebutkan kelainan sistem pernapasan sebanyak 3 kelainan saja. Nanti selebihnya itu kalian bisa baca sendiri dari materi yang ibu cantumkan di materi di dalam PPT interaktif, atau kalian juga bisa mencari tahu sendiri apa sih kelainan-kelainan yang ada dalam sistem pernapasan gitu ya. Nah, kelainan yang pertama itu asma. Asma ini merupakan gangguan
pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea. Nah, dan akan mengakibatkan penderita ini sulit bernapas, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Nah, asma ini biasanya juga disebabkan oleh hipersensitivitas atau bronkiolus atau disebut asma bronkiale. Nah, terhadap benda-benda asing di udara. Nah, penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis dan penyakit ini akan menurun. Kelainan yang kedua itu tuberkulosis atau bisa disebut dengan TBC. Nah, TBC ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculose. Nah, bakteri ini juga dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering itu pada paru-paru dan tulang. Nah, penyakit TBC ini juga akan menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Nah, keadaan ini juga menyebabkan peningkatan kerja sebagian otot ini. Pernapasan akan berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru. Nah, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan, ketebalan membran pernapasan ini sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Nah, kelainan yang ketiga ini faringitis. Kalian tahu faringitis itu apa? Faringitis ini merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan trakea ini tuh kering. Nah, gangguan ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat disebabkan terlalu banyak merokok. Jadi nama bakteri yang menyebabkan faringitis ini itu bernama Streptococcus faringitis. Oke, sekian pembelajaran hari ini mengenai sistem pernapasan tapi menggunakan PPT interaktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.